Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project atau final paper saya yang berjudul Sistem Rekomendasi Film Indonesia menggunakan Collaborative Filtering. Paper ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Erik Wisnu-Nugroho dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 24222539. Paper ini saya buat latar belakangnya oleh perkembangan industri perfilman yang ada di Indonesia. Terlihat pada tahun 2024, jumlah penonton film Indonesia mencapai rekor tertinggi dalam 98 tahun terakhir, yaitu sebanyak 68,95 juta penonton per 3 November tahun 2024. Dengan kehadiran platform seperti Netflix Video, Disney Plus Hotstar, itu memperluas jangkauan film Indonesia. Terbukti sebanyak 65,8% pengguna internet di Indonesia itu mengakses layanan streaming untuk hiburan, di mana menjadikan Indonesia salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. Lalu, film Indonesia.or.id itu merupakan basis data film lokal, namun pada situs tersebut belum menyediakan fitur rekomendasi film berbasis collaborative filtering. Maka dari itu saya akan membuat sistem rekomendasi, di mana rekomendasi tersebut dapat menjadi elemen penting dalam layanan streaming untuk mempersonalisasikan pengalaman pengguna. Saya juga akan mengembangkan sistem rekomendasi film berbasis collaborative filtering untuk film Indonesia. Sistem yang saya buat ini itu menggunakan data dari film Indonesia.or.id, di mana untuk merekomendasikan film tersebut berdasarkan kesamaan peringkat antar penggunanya. Dalam metode penelitian ini, langkah awal yang saya lakukan itu melakukan studi literatur. Studi literatur yang saya dapat yaitu sistem rekomendasi merupakan aplikasi yang memberikan saran untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian saya menggunakan user-based collaborative filtering, di mana akan mencari pengguna tetangga yang memiliki preferensi atau kesamaan serupa dengan pengguna target. Sehingga dengan kesamaan tersebut dapat disimpulkan juga memiliki kesamaan perilaku. Jadi film yang dilihat oleh pengguna tetangga oleh pengguna lain dapat direkomendasikan kepada pengguna target. Sebagai rumusnya untuk mencari nilai rekomendasi, itu pertama dengan mencari distance-nya, di mana nilai person ini merupakan nilai rating dari pengguna yang akan diberikan rekomendasi, dan nilai other person ini merupakan nilai rating yang diberikan oleh pengguna lain terhadap film yang serupa yang telah dinilai oleh pengguna ini. Selanjutnya akan dicari sim person, di mana sim person ini akan mencari jumlah dari disk yang jumlah disk dari anggota atau pengguna yang akan memberikan rekomendasi. Selanjutnya akan mencari total sim kali R, di mana dari sim person ini akan dikalikan dengan masing-masing rating yang diberikan oleh pengguna lain. Dan yang terakhir terdapat sigma sim, di mana ini akan menjumlahkan similaritas antar pengguna yang akan memberikan rekomendasi. Sehingga pada suatu item film akan diberikan nilai rekomendasi dengan total dari sim kali R ini dibagi dengan sigma sim. Selanjutnya, langkah kedua yaitu melakukan pengumpulan data. Saya melakukan rolling data pada film Indonesia.or.id dan saya mendapatkan 100 data film. Selanjutnya, untuk data rating tiap pengguna dilakukan secara simulasi sehingga dapat mempresentasikan interaksi dan preferensi penggunanya. Langkah ketiga yaitu saya akan melakukan pemrosesan data
di mana yang pertama akan membersihkan data dengan menghapus nilai nol atau duplikat. Yang kedua, menormalisasi rating, di mana rating yang saya gunakan itu berjarak antara 0 sampai 10. Dengan dinormalisasikan, rating tersebut akan berjarak 0 sampai 5 saja. Lalu yang terakhir, melakukan filtering data. Filtering data ini dengan membuat kondisi di mana hanya film yang telah diberi rating minimal 2 kali oleh pengguna dapat dilakukan rekomendasi. Langkah yang keempat itu melakukan pengumpulan untuk hasil dan pembahasan. Jadi dari 100 data yang saya ambil dapat ditampilkan terdapat kolom film, sinopsis, tanggal rilis, sutradara, dan pemeran. Sebagai contoh, pada film pertama itu dengan judul Sang Pengadil, ya diberikan saya bisa mendapatkan sinopsis cucu seorang hakim muda dan seterusnya, serta tanggal rilis, sutradara, dan pemeran. Untuk selanjutnya, tabel selanjutnya itu data penilaian film yang dilakukan secara simulasi. Didapati bahwa terdapat suatu nilai atau rating dan pengguna pada tiap-tiap filmnya. Langkah selanjutnya untuk pra pemeriksaan data yang pertama yaitu dengan membersihkan data atau menghilangkan nilai nol atau duplikat pada penilaian film. Di mana di sini pada penilaian film ini berjumlah 255 data, dan untuk pra pemeriksaan datanya hasilnya akan dilihat setelah. Untuk selanjutnya pada tahap pemeriksaan data dilakukan dengan normalisasi data, di mana dengan rumus red score atau rating yang diberikan pengguna dalam rentang 1 sampai 10, misalkan 8 dikurangin 1 dibagi 10 min 1, baru dikali 4 dan plus 1, sehingga akan menghasilkan nilai normalisasi. Dan untuk yang pemeriksaan terakhir itu menyaring data, di mana akan mengambil hanya film yang telah dilakukan penilaian minimal 2 kali oleh pengguna. Nah, di sini itu merupakan tabel dari hasil pemeriksaan data, di mana dari sebelum dilakukan pemeriksaan data ada 255 data. Setelah dilakukan pemeriksaan data, didapati 184 data yang siap untuk dilakukan rekomendasi film terhadap suatu pengguna. Di mana ini terdapat nilai rating yang sama dan ditambahkan nilai normalisasi, di mana dari hasil rating tersebut, misalkan pengguna rating 9 dengan skala 1 sampai 10, karena telah diberikan normalisasi dari skala 1 sampai 5 didapati 4,55 sekian. Untuk hasil dan pembahasan selanjutnya itu melakukan implementasi sistem. Implementasi sistem ini saya lakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL untuk database-nya, sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk website. Untuk gambar pertama ini merupakan MySQL atau data untuk menampilkan rate atau rating yang diberikan oleh tiap pengguna berdasarkan suatu film. Sebagai contoh, pada username Ceker Maulana, dia telah merating nilai 8 pada Sang Pengadil. Lalu ada Silviana Octaviani dengan nilai 4 pada film Sang Pengadil. Selanjutnya pada bagian kanan ini merupakan skrip untuk melakukan rekomendasi film, untuk menampilkan rekomendasi film, di mana terdapat suatu proses preprocessing, suatu proses perhitungan nilai rekomendasi. Dan selanjutnya pada di bawah ini merupakan hasil dari implementasi berupa website, di mana ditampilkan 4 rekomendasi film. 4 rekomendasi ini ditampilkan untuk menyesuaikan bentuk UI-nya. Sebagai contoh ini pada pengguna Ceker Maulana, karena dia telah merating film Sang Pengadil,
lalu ada bolehkah sekali saja aku menangis, dan lainnya mungkin. Maka didapati bahwa dengan pengguna lain yang telah merating film tersebut, film yang telah dirating oleh pengguna lain tersebut direkomendasikan film-film seperti Sumala, terus ada Arta Tahta, lalu ada Kuasa Gelap. Untuk evaluasi sistem ini saya lakukan dengan menghitung manual, di mana untuk membandingkan uh, hasil dari implementasi dengan perhitungan manual untuk menemukan kecocokan dan tingkat keakuratannya. Sebagai contoh ini tadi saya menggunakan nama pengguna Ceker Maulana. Dia telah melakukan ratingan terhadap film Sang Pengadil dengan nilai 8, Berdeka Sekali Sejak Menangis dengan rating 5, dan seterusnya. Pada tiap-tiap rating yang telah ya nilai, tiap pada film yang telah nilai, didapati normalisasi rating. Sebagai contoh pada rating 8, dia setelah dilakukan normalisasi, masukkan nilai 4,11, rating 5 mendapatkan normalisasi 2,78, dan seterusnya. Selanjutnya, dari film-film yang telah dirating oleh Ceker Maulana, didapati bahwa film-film yang film serupa yang telah dirating tersebut, bahwa terdapat pengguna Didi Januar, Gadang Nabitu, ada Vicky, ada Arianto yang telah merating salah satu, bahkan lebih dari satu film yang telah dirating oleh Ceker Maulana. Sebagai contoh, karena Ceker Maulana telah merating Sang Pengadil, maka dapat dilihat bahwa dengan film Ceker Maulana, Sang Pengadil bolehkah sekali saja aku menangis. Nah, sebagai contoh pada bolehkah sekali saja aku menangis, Didi Januar telah merating dengan nilai 8. Lalu ada Vicky dengan nilai 10. Jadi karena kemiripan ratingan yang telah dilakukan antara Ceker Maulana dan pengguna lain, maka pengguna lain tersebut dengan seluruh film yang telah diratingnya dilakukan perhitungan. Sebagai contoh pada bolehkah saja aku menangis dengan nilai 8, dilakukan normalisasi dengan menghasilkan nilai 4,11. Untuk mencari suatu nilai rekomendasi, maka dicari distance untuk menghitung nilai nilai rating pada item yang sama pada pengguna yang berbeda. Dengan rumus yang tadi, jadi karena dengan rumus ini tadi berarti nilai persen dikurangi nilai other person. Berarti dengan seperti itu, maka 5 dikurangi dengan 2,78 dikurangi dengan 4,11 dipangkatkan 2 mendapatkan nilai distance. Begitupun juga pada atasnya. Nah, untuk mencari nilai similaritas ini dilakukan dengan rumus 1/1 ditambah jumlah distance per penggunanya. Jadi ini didapati karena penjumlahan dari distance 2 ini. SIM ini karena distance gadang, SIM ini karena distance pada dua film yang serupa yang telah dirating. Selanjutnya kita akan mencari SIM kali R, di mana SIM kali R ini merupakan SIM dari tiap pengguna tadi, dikali dengan RR ini merupakan masing-masing film yang telah dirating oleh dia, dirating oleh suatu pengguna lain, untuk memberikan rekomendasi kepada film yang belum pernah di-rating oleh Ceker Maulana. Bagi contoh pada film A ini saya kodekan sebagai Kuasa Gelap. Nah,
Karena si Kermawana belum melihat kuasa gelap, maka kuasa gelap masuk ke dalam perhitungan sin kali R. Benar, hasil normalisasi dari Didi Januar merating kuasa gelap itu bernilai 4,56. 4,6 ini dikali similaritas dari Didi sendiri. Kita dapati bahwa 1,00 sekian. Begitu pun juga dengan film-film lainnya pada tiap-tiap pengguna. Sebagai contoh pada film K ini, karena yang melakukan penilaian ratingan hanya pengguna Artanto, maka yang dilakukan perhitungan juga banyak Artanto. Dengan film K ini merupakan film musisi kerasukan, dia mendapatkan poin 2,78 dan SIM-nya maka menghasilkan 2,32. Oke. Selanjutnya dijumlahkan antar SIM A, SIM B, dan seterusnya. Didapati dengan nilai 1,00, 0,51, dan seterusnya. Lalu sigma SIM ini didapati dari total dari simularitas ini. Simularitas dari antar penggunanya. Didapati bahwa sama ya seharusnya ini 1,70, 1,70, 1,70. Dan hasil ini merupakan hasil dari nilai rekomendasi, di mana didapati dari total dibagi dengan SIM. Sehingga pada SIM A menghasilkan nilai 0,58, SIM B 0,300, dan seterusnya. Dan hasil dari nilai rekomendasi tersebut setelah diurutkan, maka urutan tertinggi itu didapati dengan film berjudul Sumala dengan hasil 1,48, diikuti dengan Possession Kerasukan dengan nilai 1,363, Rata-rata Buru dengan skor 0,64, Kuasa Gelap dengan skor 0,5. Dengan begini, maka sesuai dengan implementasi rekomendasi yang telah dilakukan. Jadi kesimpulannya itu sistem dapat menunjukkan tingkat kesesuaian yang signifikan antara hasil rekomendasi dengan kebutuhan pengguna. Di sisi lain, rekomendasi diberikan berdasarkan preferensi dan perilaku pengguna sebelumnya. Nah, untuk saran yang bisa saya berikan yaitu, yang pertama dapat mengintegrasikan dengan metode lain, seperti hybrid filtering untuk meningkatkan akurasi dan performa sistem. Selanjutnya dapat menambah jumlah dataset lebih dari 100 untuk pengujian performa. Lalu yang terakhir itu memasukkan analisis ulasan pengguna untuk memahami ini lebih mendalam dan menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan. Nah, dan sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan saya tunjukkan hasil implementasi film. Nah, sebagai contoh, dengan user checker yang saya gunakan, nah, didapati rekomendasi filmnya yang disukai, yang mungkin disukai itu Sumala, Possession Kerasukan, Harta Tahta, dan Kuasa Gelap. Mungkin untuk contoh lainnya, saya secara acak saja. Nah, untuk user Salimah, dia mendapat rekomendasi film Harta Tahta Beruni Raja, ada Asam ini, tulang berulang tulang, ada kupu-kupu kertas. Mungkin terakhir juga sebagai contoh untuk user Deswadi, dia mendapatkan rekomendasi film Musician Kerasukan, lalu Sujud terakhir Bapak, Dongeng Kematian, Aku Tanah Jahat.
Sekian presentasi dan hasil implementasi yang bisa saya paparkan. Terima kasih telah melihat video ini.